Harvey Moise, suami dari artis Sandra Dewi, telah divonis hukuman penjara selama 6,5 tahun oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor di wilayah Jakarta Pusat. Apakah kalian setuju dengan keputusan tersebut? Sebelum mulai video ini, jangan lupa like dan subscribe channelnya ya. Harvey Moise dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi dan pencucian uang terkait tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan atau IUP PT Timah Tbk periode 2015 hingga 2022 yang menyebabkan kerugian negara sebesar 300 triliun. Sebentar, saya ada sedikit pertanyaan. Kalau kalian punya uang 300 triliun, kira-kira kalian udah bisa beli apa ya? Lalu pertanyaan kedua saya, kira-kira dengan uang sebesar itu, apakah hanya segelintir nama yang terima uang tersebut? Atau masih ada lagi oknum penting lain yang terima juga? Dan apakah kalian yakin ini sudah menjadi kasus korupsi terbesar? Atau hanya yang baru terungkap saja? Silakan ketik menurut pendapat kalian di kolom komentar. Majelis Hakim memutuskan untuk merampas aset-aset milik Harvey Moise untuk negara, termasuk rumah, deposito, dan mobil mewah seperti Ferrari dan Mercedes-Benz, dan mungkin masih banyak lagi yang belum saya sebutkan. Menanggapi kasus ini, Sandra Dewi telah menghapus semua foto kebersamaannya dengan Harvey Moise dari akun Instagram pribadinya, termasuk foto pernikahan mereka. Langkah ini diambil setelah vonis terhadap suaminya dijatuhkan. Lalu, untuk menanggapi kasus seperti ini, apa sih solusinya? Solusi terhadap kasus korupsi seperti ini yang melibatkan Harvey Moise harus melibatkan langkah-langkah yang komprehensif untuk memastikan keadilan, pemulihan kerugian negara, dan pencegahan kejadian serupa di masa depan. Berikut beberapa solusi yang dapat diambil. Poin pertama, penegakan hukum yang tegas. Penerapan hukum maksimal, yaitu hukuman yang dijatuhkan harus memberikan efek jera bagi pelaku dan menjadi peringatan bagi pihak lain. Lalu penyitaan aset, yang dimana maksud adalah langkah merampas aset yang terkait dengan tindak pidana korupsi untuk mengganti kerugian negara. Itu sangat penting, seperti harus dibuatkannya UU perampasan aset bagi terpidana kasus korupsi, alias wajib dimiskinkan. Lalu poin yang kedua, transparansi dan pengawasan tata kelola. Yang pertama adalah audit internal dan eksternal, yang dimana maksud adalah tata kelola perusahaan dan pemerintahan harus diperketat melalui audit independen. Lalu digitalisasi sistem pengawasan yang menggunakan teknologi untuk memonitor transaksi dan alur keuangan yang dapat meminimalisir potensi manipulasi keuangan tersebut. Lalu poin yang ketiga, pemulihan kerugian negara. Restitusi atau pengembalian aset, selain benda, aset-aset hasil korupsi harus diupayakan untuk dikembalikan kepada negara dan dibayarkan langsung kepada negara, bukan malah dikorupsi kembali ya. Lalu pengelolaan aset yang disita, dapat dilelang aset-aset tersebut untuk mengalokasikan hasilnya untuk program yang bermanfaat bagi masyarakat. Sekali lagi, bukan untuk dikorupsi kembali ya. Lalu poin yang keempat, peningkatan kesadaran masyarakat. Pendidikan anti korupsi menanamkan nilai-nilai kejujuran dan etika sejak dini melalui pendidikan formal dan informal. Lalu adanya kampanye publik meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaporkan indikasi korupsi. Lalu poin yang kelima, adanya reformasi sistem legal. Penguatan institusi anti korupsi seperti lembaga KPK, kejaksaan, dan pengadilan harus diberikan dukungan penuh agar mampu bekerja tanpa intervensi. Lalu pemberian perlindungan saksi itu juga nggak kalah penting. Perlindungan terhadap pelapor dan saksi harus dijamin untuk mengungkap kasus-kasus besar seperti korupsi tersebut. Secara teori, hal tersebut sangat baik untuk dilaksanakan. Karena kalau ada hukuman mati bagi para koruptor, pasti akan ditentang oleh sebagian orang yang
juga punya kepentingan terhadap hal tersebut dengan alasan melanggar hak asasi manusia. Apakah kalian punya pendapat lain? Silakan ketik pendapat kalian di kolom komentar ya. Utamakan kalimatnya positif ya, agar pembaca bisa mendapatkan edukasi dan bukan provokasi negatif.